Sebesar apapun guncangan hidup, selama kita tetap berdiri, kita belum kalah. Selamat datang di Maka Cata Channel. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat, tetap hangat, dan tetap punya waktu untuk menengok kembali masa lalu yang pernah membuat kita terpaku di depan layar, atau justru membuat kita sadar saat itu betapa kecilnya manusia di hadapan alam. Karena kali ini kita akan menyusuri kembali film-film yang tidak hanya bercerita tentang runtuhnya gedung, gelapnya langit akibat debu vulkanis atau tanah yang terbelah, tapi juga tentang ketakutan paling dasar yang pernah kita rasakan ketika dunia tiba-tiba berubah menjadi tempat yang tidak lagi aman buat kita. Dari perubahan suhu yang ekstrim, air laut yang mendadak naik dengan suara seperti ribuan pintu ditutup bersamaan, sampai denting kecil gelas di meja yang bergetar sebelum dunia runtuh. Semua detail itu sempat membuat jantung kita melambat sejenak. Jadi siapkan diri Anda, Pak Kataita. Mari kita kembali ke deretan 7 film bencana terbaik menurut Maka Cata Channel. Film-film yang penuh dengan adrenalin dan juga penuh dengan renungan. The Day After Tomorrow. Film ini adalah peringatan besar dari alam. Kita dibawa masuk ke awal bencana lewat detail-detail kecil. Es yang retak perlahan seperti kaca pecah, angin dingin yang tiba-tiba berubah tajam, sampai badai yang tidak lagi mengikuti logika. Saat New Delhi di India tiba-tiba bersalju, hujan es sebesar bola kasti menghujan di Jepang, hingga mega tornado meluluh lantahkan Los Angeles. Kita tahu bahwa dunia dalam film ini tidak lagi berjalan seperti biasanya. Dan puncaknya, saat New York berubah menjadi lautan yang kemudian membeku. Jalanan yang dulu ramai berubah sunyi. Hanya ada puing, angin, dan patung Liberty yang tertutup dengan salju. Adegan di perpustakaan yang menjadi tempat bertahan untuk hidup terasa sangat manusiawi. Api kecil dari sobekan buku, nafas yang mengepul, dan rasa takut yang disembunyikan di balik dialog yang pendek. The Day After Tomorrow bukan hanya film bencana alam dalam skala besar. Ini juga tentang manusia yang mencoba bertahan ketika peradaban runtuh dalam diam, serta perjuangan seorang ayah yang menembus badai salju ratusan kilometer untuk membuktikan rasa cintanya kepada putranya. Dan buat kita semua, Pak Kataita, film ini adalah sebuah pengingat nyata bahwa iklim bukan sekedar perubahan, tapi peringatan. Film ini membawa kita ke ancaman yang datang dari luar bumi, sebuah asteroid raksasa yang siap menghapus seluruh peradaban manusia. Tapi yang membuat Armageddon begitu membekas bukan hanya ledakan dan aksi heroiknya, melainkan momen-momen kecil, seperti suara radio yang pelan sebelum berita buruk datang, kilau cahaya bintang yang tenang sebelum kekacauan, dan tatapan keluarga yang tahu bahwa dunia mungkin akan berakhir. Be all right, Chris. I'm ready to go. I'm standing here outside.
Don't know I'll be back again. Leaving on a jet. Dan yang paling membekas, drama keberangkatan para pahlawan yang akan meninggalkan bumi. Mereka bukan angkasawan, mereka bukan astronot. Mereka adalah sekumpulan pengebor yang dipilih oleh keadaan dan harus keluar angkasa menghalau petaka yang sedang menuju ke bumi. Ketegangan mulai terasa ketika pecahan meteor kecil menghantam kota-kota besar. Lampu jalan meledak, trotoar terbelah, dan hujan api jatuh seperti malam yang menangis. Dan tentu saja Pak Taita, momen ikonik ketika Bruce Willis sesaat sebelum menekan detonator, sunyi merayap sesaat sebelum ledakan besar di angkasa. Tidak ada teriakan, hanya musik pelan dan nafas terakhir dari seorang ayah yang memilih mengorbankan dirinya untuk putrinya dan 6 miliar lebih manusia di bumi. Armageddon adalah film tentang bencana, tapi intinya adalah cinta, pengorbanan, dan keberanian manusia menghadapi hal yang awalnya tak mungkin mereka taklukkan. I don't want to miss a thing. Pak Taita, inilah film tentang bencana yang paling fenomenal pada masanya, di mana saat itu membuat kita menatap kalender di dinding dan bertanya, benarkah dunia akan berakhir? 2012 memadukan bencana dalam skala supermasif, gempa raksasa, letusan gunung berapi, dan tsunami yang menelan benua. Namun yang paling kuat justru detail kecil yang membuat semuanya terasa nyata. Retakan yang merayap di dinding rumah, gelas air yang bergoyang tanpa alasan, atau burung-burung yang terbang tidak beraturan. Dan ketika kota Los Angeles runtuh seperti pasir, kamera membuat kita seolah ikut berada di dalam mobil yang berlari dari kehancuran. Suara gedung yang roboh bukan sekedar efek. Itu seperti dunia sendiri sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Kita juga takkan pernah lupa saat satu keluarga kecil berusaha melepaskan diri dari amukan alam dengan pesawat, atau megahnya kapal pesiar yang hilang dalam sekejap oleh lahapan ombak tsunami. Dan ketika kapal penyelamat raksasa menjadi harapan terakhir manusia, kita sadar bahwa tidak ada peradaban yang benar-benar abadi. Film 2012 mengingatkan, ketika dunia berubah sedrastis itu, yang tersisa hanyalah keberanian untuk melangkah satu langkah lagi. Inilah film yang membuat banyak orang gemetar ketika mendengar kata gempa. San Andreas membawa kita ke jantung gempa terbesar dalam sejarah fiksi. Semuanya dimulai dari hal kecil, getaran halus di kaca jendela, gelas minum yang bergetar perlahan, hingga alarm mobil yang menyala tanpa sentuhan. Dan saat retakan besar membelah jalan seperti mulut raksasa, kita tahu bahwa tidak ada tempat yang aman. Adegan gedung runtuh satu persatu terasa begitu intens, seolah kita ada di dalamnya. Dan di tengah kekecauan itu, fokus cerita mengarah ke satu hal, seorang ayah yang menembus kota yang hancur demi menyelamatkan mantan istri dan putrinya. Detail seperti tumbangnya gedung-gedung pencakar langit, suara helikopter yang berputar tidak stabil,
dan gemuruh air laut yang memasuki perkotaan membuat tragedi terasa sangat dekat. San Andreas bukan sekedar film aksi bencana biasa. Ini film tentang harapan seorang keluarga yang menolak menyerah, bahkan ketika bumi sendiri sedang pecah. Sobat Pakataita, masih ingat masa di mana film bencana hampir selalu menggunakan efek praktikal? Twister adalah salah satu legenda itu. Film ini membawa kita mengejar tornado, bukan lari darinya. Sebuah kegilaan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang tahu bahwa ilmu pengetahuan butuh keberanian. Ada satu detail kecil yang selalu jadi ciri dari film ini. Angin pelan yang tiba-tiba berhenti, lalu sunyi, bahkan terlalu sunyi sebelum badai menghantam. Dan saat tornado muncul dari balik bukit, bergulung seperti naga hitam di langit, kita merasakan adrenalin yang tinggi sekaligus rasa kagum. Film ini juga membawa sentuhan manusiawi, di mana para ilmuwan amatir yang rela mempertaruhkan nyawa demi memahami sesuatu yang tidak pernah bisa mereka kendalikan. Dan tentu, adegan paling ikonik adalah ketika tornado terbesar menghancurkan ladang, pagar kayu beterbangan, dan truk-truk melayang seperti mainan. Twister adalah pengingat bahwa ada kekuatan alam yang tidak bisa kita hentikan, hanya bisa kita hormati. Film ke-6 ini terasa seperti membangun ketegangan dari hal-hal yang kecil. Hewan-hewan yang tiba-tiba menghilang, warna air yang berubah keruh, dan bau belerang yang membawa pertanda buruk. Semua itu seperti peringatan halus sebuah gunung berapi yang siap meledak. Dan semua gejala itu sebenarnya sudah disadari oleh seorang ilmuwan bernama Harry. Namun seisi kota tidak ada yang mau mendengar usulannya untuk segera evakuasi, kecuali Rachel, sang wali kota. Dan ketika Dentist Peak akhirnya meletus, ledakannya bukan hanya visual, itu adalah suara alam yang sedang marah. Awan panas yang bergulung turun seperti monster, cairan lahar panas yang siap membakar semua yang dia lewati, dan kota kecil ini tertutup abu dalam waktu yang sangat singkat. Dan yang paling membekas adalah adegan di mana Harry berusaha menyelamatkan Rachel dan dua anaknya menembus hutan melewati cairan lahar panas dengan mobil yang terbakar. Film ini adalah perjalanan melarikan diri dari sesuatu yang terlalu dekat, terlalu cepat, dan terlalu panas. Film ini juga mengajarkan bahwa bencana sering datang setelah serangkaian tanda kecil yang sering kita abaikan. Pakataita, Deep Impact menghadirkan bencana yang terasa lebih melankolis daripada menghancurkan. Komet raksasa yang mengarah ke bumi bukan sekedar ancaman. Itu adalah hitungan mundur bagi seluruh umat manusia. Salah satu adegan paling kuat adalah ketika tsunami raksasa perlahan muncul dari cakrawala. Tinggi, sunyi,
dan tidak terhindarkan. Namun yang membuat kita mendadak merenung adalah adegan evakuasi, di mana pemerintah hanya akan menyelamatkan sekian ribu manusia pilihan dari ratusan juta jiwa yang dipaksa menerima nasib dan harus berhadapan dengan bencana. Dan ketika air akhirnya menelan daratan, tidak ada teriakan, hanya suara alam yang mengambil alih. Sementara di luar angkasa, para astronot memilih mengorbankan diri demi jutaan jiwa di bumi. Sebuah tindakan kecil yang terasa sangat besar. Deep Impact adalah film tentang kehilangan, pengorbanan, dan harapan yang tetap hidup bahkan saat dunia hampir berakhir. Dan itulah Pak Kataita, 7 film bencana alam yang bukan hanya memperlihatkan amukan alam, tapi juga memperlihatkan hati manusia, ketakutannya, keberaniannya, dan harapan yang tidak pernah padam. Jika Anda menikmati nostalgia seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, agar kita bisa terus berjalan bersama melewati cerita-cerita film yang membekas dalam ingatan. Sampai jumpa di perjalanan nostalgia berikutnya Pak Kataita. Ingatlah satu hal kecil untuk hari ini. Sebesar apapun guncangan dalam hidup Anda, selama Anda tetap berdiri, Anda belum kalah.